sudah bisa terlihat di layar masing-masing? Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, kita bicara tentang public goods ya, atau barang publik. Nah, kita mulai saja. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita membahas tentang yang tadi ya, barusan saja kita buka tadi tentang public goods dan karakteristiknya. Nah, ini kalau di dalam buku teks ada tentang kota di Bangladesh ya. Dhaka itu kalau nggak salah ibu kota. Nah, ini di Bangladesh ini ya disebutkan banyak sampah. Jadi ada problem sampah yang banyak. Kemudian tidak bisa diselesaikan bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan masalah sampah. Karena untuk mengangkut sampah yang ada di kota itu kan butuh tenaga. Kalau butuh tenaga berarti butuh biaya karena harus dibayar. Nah, coba kita renungi dulu di dalam introduction-nya ini. Menurutmu kira-kira apa penyebabnya kok nggak bisa selesai sampah di kota Dhaka itu bertahun-tahun? Jadi tidak perlu susah-susah untuk menjawabnya ya. Karena semua jawaban itu kan menjadi benar ya. Hanya menurut pendapatmu kan. Kalau menurut pendapat saudara gitu, itu nggak ada yang salah karena kan ini pendapat ya. Kecuali kalau misalnya ditanya bagaimana pendapat para ahli ya. Kalau menurut pendapat para ahli, Anda harus merujuk membaca literatur. Oke, menurut pendapatmu apa penyebabnya kok sampah nggak bisa diselesaikan? Izin Pak. Ya, silakan. Karena belum tumbuh kesadaran dari masyarakatnya Pak. Oke, bisa. Ya. Oke, jadi masyarakat itu kesadarannya belum tinggi, rendah. Padahal sampah itu mengundang banyak penyakit. Oke, boleh, itu bagus. Apalagi kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan, Dewa. Mungkin karena kurangnya tenaga kerja untuk mengelola sampah, Pak. Bisa. Ya, jadi petugas sampahnya itu belum banyak. Ya. Sedangkan sampahnya sudah menggunung gitu. Bisa juga, jadi bertahun-tahun tidak selesai. Boleh juga. Ada lagi kira-kira apa itu penyebabnya? Izin Pak. Ya. Mungkin kalau dari masalah ini kan dari segi biaya yang mau dibayarkan oleh masyarakat, ada yang mau bayar, ada yang enggak. Jadi langsung nyambung ke masalah Dewa tadi Pak. Jadi kurang tenaga begitu. Iya, betul. Ya, jadi 3 jawaban tadi itu sudah mewakili kenapa sampah itu nggak bisa diselesaikan. Nah, dalam konteks kita hari ini kita menganggap bahwa iya, karena masalah sampah itu sebetulnya private atau public sih gitu. Kalau dia adalah barang private ya selesai dengan cara mekanisme pasar. Misalnya bagaimana cara orang supaya bisa mendapatkan buku? Ya orang tersebut membeli. Jadi pasar mampu membedakan mana yang butuh membeli buku dan tidak. Ya. Tapi kalau kita tanya misalnya nih, apa yang Anda inginkan terhadap sampah ini? Maka semua orang misalnya dibuat survei, maka semua orang pasti menginginkan supaya sampahnya nggak ada. Oke, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita tanya lanjutannya, oke, kalau untuk membuang sampah ini kan perlu biaya. Kira-kira Anda
bersedia nggak memberikan sumbangan misalnya. Kalau sudah pertanyaan yang kedua, maka orang akan menolak kan, menganggap bahwa kalau bisa sih jangan saya. Tapi kalau ditanya 100 orang ditanya di survei, apa yang Anda inginkan terhadap sampah yang kotor seperti ini misalnya, maka 100 responden akan menjawab bahwa harus dibersihkan karena banyak penyakit. 100% setuju. Tapi kalau pertanyaan lanjutannya adalah, kalau begitu bersediakah Anda menyumbang supaya sampah ini menjadi hilang? Nah, itu saya yakin jawabannya jadi beragam. Ya. Karena dia sudah memandang bahwa itu menjadi beban. Nah, persoalan itulah yang menjadikan sampah di Kota Dhaka itu tidak terselesaikan. Jadi karena dia masuk bukan sebagai private, tapi sudah masuk publik. Jadi kebutuhan udara segar, udara yang bersih, tidak ada polusi, baik polusi suara, polusi bau, ya, dan sebagainya itu menjadi bagian dari yang kita sebut kebutuhan publik. Nah, kalau sudah masuk kebutuhan publik, kita tidak bisa serahkan kepada pasar. Sebab dalam konteks penyediaan barang publik, biasanya pasar selalu mengalami kegagalan. Sehingga orang mengatakan, oh ini menjadi peran utama dari pemerintah. Karena pemerintah punya segalanya, punya anggaran. Ya. Nah, oleh karena itulah maka untuk di Kota Dhaka itu tidak bisa kita serahkan kepada orang per orang. Jadi pemerintah yang harus campur tangan. Nah, kira-kira itulah permasalahan di Kota Dhaka, ya, yang diangkat di dalam chapter 7-nya buku Gruber ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada juga karena merasa beban, kalaupun disepakati, misalnya, ini contoh ya, kita ambil contoh cepat-cepat. Misalnya pemerintah menganggap bahwa untuk mengangkut sampah ini yang butuh biaya, pemerintah sekarang mewajibkan misalnya setiap orang yang berada 200 meter di sekitar itu untuk membayar tiap bulan. Ada sekitar 400 warga misalnya yang harus membayar sebulan misalnya 25.000. Ya, tidak besar juga sih 25.000. Nah, persoalannya ada nggak jaminan bahwa 400 orang itu akan taat untuk membayar iuran 25.000? Ada jaminan nggak? Belum tentu kayaknya, Pak. Ya, kan tidak ada jaminan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mendasari orang tidak mau bayar iuran? Katakanlah ada 25% yang nggak mau bayar iuran. Sekarang kita pikir, kenapa apa yang menjadikan orang itu kok nggak mau bayar? Kira-kira apa? Jawab, Pak. Ya. Jadi kadang mereka pikir ada juga orang yang nggak bayar, Pak, tapi juga ikut buang sampah gitu, Pak. Iya. Iya. Betul ya. Jadi Nanda tadi sudah betul ya, bahwa untuk barang publik ya, ada orang ya yang beranggapan bahwa kalau saya nggak bayar, kira-kira sampahnya diangkut nggak? Gitu. Terus dia coba, oh ternyata saya nggak bayar, sampahnya tetap diangkut. Ya, karena petugas, misalnya petugas pengangkut sampahnya sudah dikontrak misalnya, dikontrak selama 6 bulan ya untuk mengangkut semua sampah yang ada itu. Ya. Nah ini yang menjadikan orang untuk penyediaan barang publik bisa menghindar dari kewajibannya, seandainya itu menjadi kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah misalnya.
Nah, ini yang kita sebut sebagai free rider. Ya, kemarin kita sudah singgung sedikit tentang free rider kan. Kalau di kelas ini ada kewajiban iuran misalnya, kan bisa dipastikan tidak ada free rider. Tapi seandainya ada satu anak misalnya terlambat membayar iuran misalnya, apakah anak ini akan mendapatkan sanksi tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan temannya misalnya ya? Misalnya mendapatkan fotokopian bahan ajar misalnya, yang itu misalnya untuk memfotokopi misalnya kalau Anda tidak PJJ ya, ada tambahan informasi dari dosen yang harus difotokopi sendiri misalnya. Biasanya kan kelas langsung ya menyediakan sebanyak siswa. Ya. Kalau ada satu anak yang tidak bayar misalnya karena sesuatu hal, kira-kira si anak satu ini diberikan fotokopian atau tidak? Tetap diberikan atau tidak diberikan? Ya tentu tetap diberikan kan? Tetap diberikan. Masa Anda tega karena dia nggak bayar sekali Anda nggak sisihkan temanmu? Enggak. Paling kita hanya ingatkan aja nih, sorry yang belum bayar sampai bulan April, mohon untuk bayar ya, paling itu. Dan tidak Anda sebutkan namanya juga kan. Ya. Ini karena komunitas kecil sehingga free rider tidak ada. Tapi kalau jumlahnya 400 lebih, biasanya sih muncul free rider. Ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan kenal dengan istilah free rider problem. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, itu kira-kira begitu. Kemudian, ya ini ada juga yang apa ya? Ini tadi yang saya katakan collection. Jadi willingness to pay, kesediaan mereka untuk membayar. Nah ini kaitannya dengan crowding out. Oke, itu saya kira free ride, ini free rider, orangnya free rider. Oke, saya kira itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan lihat, nah ini ada dua, ya penyediaannya ada oleh government, oleh private sector. Jadi penyediaan barang publik nanti ada dua, bisa oleh private sector ataupun government. Oke, itu saya kira untuk pendahuluannya ya. Oke, kemudian ada crowding out tadi. Crowding out itu muncul karena pemerintah menjalankan fungsinya dalam hal penyediaan barang publik secara sempurna. Akibatnya adalah akan mengurangi dari keterlibatan sektor swasta. Itu yang kita sebut dengan crowding out. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikut. Oke, itu saya kira. Kemudian nanti juga, nah baru kita masuk ke istilah dari public goods. Ya, jadi ada yang pure. Kalau lawannya pure apa? Ya, kuasi bisa ya, kuasi. Hampir. Ya. Atau tidak murni gitu. Tapi kalau yang pure kan yang pure, yang murni ya, yang betulan. Jadi public goods itu ada yang pure, ada yang kuasi. Nah, kalau dia betul-betul public goods, cirinya ada dua. Nomor satu adalah non-rival, non-rivalry, tidak bersaing.
Yang kedua, non-excludable, tidak bisa dikecualikan. Kalau Anda beli handphone, bersaing atau tidak bersaing dengan orang? Sayang, Pak. Saing, Pak. Bersaing, Bersaing, Pak. Pak. Kalau menghirup oksigen, udara yang segar, bersaing atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Pendingin udara yang ada di kelas, misalnya dipasang di tengah-tengah pasangnya ya. Ada dua yang besar pasang di tengah dan dia berputar. Misalnya ya, kita asumsikan di kepala kita begitu, sehingga ruangan itu dingin merata. Jadi tingkat dingin itu merata di seluruh tempat. Kira-kira bersaingan nggak kita mendapatkan udara dingin itu di tempat itu? Tidak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Itu berarti non-rival, tidak bersaing. Berarti si AC di dalam ruangan tadi punya karakteristik public goods dalam hal non-rival. Coba Anda kasih contoh lagi non-rival yang amat terkenal, yang sering kita gimana Sela? Contohnya lampu penerang jalan. Oke, lampu penerang jalan. Oh, bisa juga non-rival. Siapapun ya bisa. Oke, dimungkinkan, boleh. Apalagi bisa itu. Wi-Fi, Pak. Oke, WiFi. Ya, dalam batas tertentu dia non-rival. Ya. Tapi kalau batasnya banyak ya bersaing juga. Ya, dalam konteks dia bisa non-rival, bisa rival. Tergantung jumlah. Ya. Oke, itu non-rival. Ada lagi non-excludable, tidak bisa dikecualikan. Relate, Pak. Ya? Tidak bisa dikecualikan. Jadi siapapun tidak bisa kita tidak bisa kecualikan. Siapapun boleh. Itu namanya non-excludable. Sinar matahari ada nggak yang bisa nahan? Ya, nggak bisa. Itu contoh. Kalau jalan raya ada nggak pengecualian? Misalnya hanya boleh dilalui oleh mereka yang bayar pajak saja, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jalan raya itu contoh non-excludable. Siapapun ya boleh. Jalan raya non-rival nggak? Non-rival, Pak. Non-rival dalam batas tertentu tidak bersaing, dalam batas tertentu ya. AC di ruangan itu non-excludable enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Wak. Iya, Pak. Kita nggak bisa bilang misalnya si Akbar nggak boleh menikmati udara dingin sini lah karena dia belum bayar iuran, nggak bisa. Selama dia masuk kelas ya dia berhak untuk menikmati itu. Tidak bisa dikecualikan. Nah, itulah contoh barang publik murni. Jadi barang publik murni itu punya dua sifat, non-rivalry dan non-excludable. Apabila hanya salah satu saja, misalnya hanya non-rival saja atau non-excludable saja, maka kita menyebutnya kuasi. Dia barang publik yang bukan pure. Ya. Nah, itu yang kita sebut barang publik. Sisanya yang banyak itu pasti barang swasta. Ya, sekarang jalan tol. Jalan tol itu masuknya apa? Exclude, Pak. Excludable, Pak. Excludable ya? Exclude ya? Oke. Rivalry atau non-rivalry?
rival, bersaing, Non, Pak. Non, non Pak. rival, non Non rival. rival. Non. Selama dia sudah bisa Kuasi masuk, Pak berarti. dia berarti kuasi. Berarti dia bukan pure barang publik. Tapi boleh masuk dia sebagai barang publik tapi yang tidak murni, kira-kira gitu. Ya. Ketimbang dia dimasukkan ke dalam non public goods, karena terlalu jauh kalau non public goods, sebab dia punya salah satu dari sifat dua. Pendidikan barang publik bukan? Kuasi Pak. Iya, Pak. Kuasi. Kenapa kuasi? Bersaing nggak? Karena dia itu, Pak. Dia rival tapi non excludable. Oh iya, dia rival tapi non excludable. Kalau pendidikan dasar tuh dari SD sampai SMA itu dasar. Perguruan tinggi udah pilihan. Kalau sampai jenjang SMA itu pendidikan itu termasuk public goods atau pure atau kuasi? Public goods, Pak. Public goods. Kenapa public goods? Karena sudah tidak non excludable sama nggak usah bersaing, Pak. Iya. Ya, karena setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jadi kalau pendidikan dasar itu menjadi barang publik. Oke, itu sebagai satu contoh. Nanti kita akan perdalam kembali tentang barang-barang publik ini ya. Ini kita hanya sekedar melihat definisi dulu tentang non-rival dan non-excludable. Jadi Anda sudah mampu sekarang dengan cepat lah membedakan. Oh ini termasuk public goods Pak. Oh yang kuasi. Ya. Tentu yang tidak kontroversi ya pasti barang private. Kalau kita melihat misalnya handphone ya pasti private. Oke itu saya kira. Ini contohnya tentang apa ini? Oh iya. Es krim. Termasuk private. Ya. Jadi dia bersaing dan dia exclude. Pertahanan keamanan. Nah, itu termasuk public goods kan. Setiap orang punya hak yang sama dalam mengakses rasa aman. Ya. Dan siapapun sama. Jadi rasa aman itu harus sama diperlakukan kepada siapapun. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh orang Indonesia sama mendapatkan rasa aman. Itu namanya tidak dikecualikan siapapun. Ya. Nah, itu berarti pertahanan keamanan termasuk public goods. Ya. Oke, sampai di sini ada komen, pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Budi. Tadi kan sempat Bapak singgung kalau jalan tol itu rival ya, Pak. Nah, non-rival. Nah, tapi kan dari kondisi jalan tol itu kan bisa diambil dua kondisi ya, Pak. Bisa jalan tol lancar, bisa jalan tolnya macet. Itu kan bisa saja menjadi rival, bisa saja menjadi non-rival, Pak. Benar, Pak? Atau seperti itu? Betul dalam kondisi tertentu ya. Jadi kita memang kesulitan untuk menyebutkan secara sempurna contoh-contoh itu. Karena dia tergantung situasi tadi. Seperti WiFi tadi. WiFi tadi itu bersaing atau tidak? Dalam batas tertentu tidak ya. Kalau isinya 10 orang lancar misalnya ya. Tapi kalau sudah masuk tambahan 20 orang lagi, tambah lagi, wah udah mulai lemot. Ya, udah mulai lama. Akhirnya kita, udahlah,
kayaknya udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu namanya dia bisa dalam situasi tertentu, gitu, Budi. Jalan tol gitu juga, kalau dia lancar, sebetulnya fungsi jalan tol kan untuk alternatif ya. Karena di bawah sudah macet gitu, sehingga orang akhirnya masuk tol kan gitu, logikanya gitu. Tapi kalau masuk tol jadi macet kan sebetulnya bukan itu harapannya. Walaupun bisa terjadi seperti Budi bilang, kalau ada kecelakaan di situ ya berhenti dan nggak ada alternatif. Kalau di bukan jalan tol ada alternatif, bisa belok kiri, ya. Bisa belok kanan, gitu. Bisa masuk mall, lah daripada ngantri masuk mall aja gitu. Kalau di jalan tol ya nggak bisa apa-apa. Nah itu betul Budi yang sampaikan betul. Ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Atau komen boleh. Jadi untuk memahami keuangan publik ini, yang sebaiknya dari kita adalah dengan mendiskusikan. Jadi mendiskusikan jadi supaya lebih mantap gitu ya. Oke, kalau tidak kita lanjut lagi sedikit lagi nih ya. Ya ini ini sudah contoh ini saya kira sudah bisa kita lewati. Kita ambil lagi sekarang. Oke, ini penjelasannya. Oke, sekarang kita akan lihat kurva demand-nya ya. Jadi kita akan tentukan bagaimana sih kurva demand kalau dia adalah barang publik di mana konsumsinya 2 orang. Jadi secara sederhana saja kan berarti tinggal kita jumlahkan. Ya, misalnya Budi butuh 10 buku misalnya. Nanda butuh 20 buku. Kan tinggal kita jumlahkan saja kan. Persoalannya bagaimana cara menjumlahkannya ya, sebetulnya gampang ya menjumlahkannya kan ya. Tapi karena dibandingkan dengan public goods nanti maka akan ada perbedaan karena public goods dengan private goods kan beda gitu. Jadi kalau dia barangnya sudah beda ya harusnya dalam menentukan total demand-nya juga caranya berbeda. Nah itu yang pesan itu yang mau ditunjukkan dalam gambar ya. Oke, kita lihat dulu yang private nih. Ini ada 2 orang, Ben. Ben ini nama orang. Ben dan satu lagi Jerry. Biasanya Jerry ketemunya Tom. Nah, sekarang ada 2. Demand yang berbeda kan ya. Tadi Budi 10, misalnya. Temannya satu lagi 20 misalnya. Ya, nah sekarang kita coba lihat untuk private goods. Nah kalau untuk private goods berarti persoalannya adalah di jumlah ya. Di jumlahnya. Nah ini dalam hal ini kita ambil kalau harganya adalah $2. Untuk $2, Jerry hanya mampu beli berapa? Key. Lihat dari gambarnya nih, key. Ya. Sedangkan Ben berapa? Key juga ya, tapi key Ben. Ini kita kasih angka misalnya 2 dan 4 misalnya. Jadi Jerry 2, Ben 4. Kalau harganya jadi $2. Nah, kalau kita jumlahkan ya dapat ya. Key total berarti 2 tambah 4 tadi 6. Jadi pada harga $2 sekarang demand-nya jadi total dari penjumlahan. Demand Jerry dan Ben. Nah, berarti dalam hal private goods penjumlahannya secara horizontal. Jadi patokannya price, harga, price.
Nah, nanti akan lihat perbedaannya. Jadi kita lihat dulu sekarang di private ya. Jadi kalau private itu berarti kata kuncinya dia di harganya. Ya, sehingga dia menjadi penjumlahan secara apa, horizontal. Bukan secara vertikal, tapi secara horizontal. Ya, bisa diikuti ya. Ini sudah ada di apa ya? Buku mikronya itu sudah ada tuh tentang ini ya. Yang private ya. Nah, yang belum ada di dalam buku mikro itu yang public goods-nya. Oke, sampai di sini ada komen, pertanyaan, silakan. Barangkali ada sebelum kita lanjutkan lagi. Ferry sudah bisa diikuti, Pak? Bisa, Pak. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut lagi sedikit. Ini private good tadi. Jadi patokannya pada harga yang sama ya. At the same market price. Jadi pada harga yang sama berapa jumlah yang diminta. Tiap-tiap orang kan pendapatannya berbeda. Jadi setiap orang itu ya pendapatannya berbeda. Daya beli berbeda. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita jumlahkan saja tadi. Atau kita menggunakan apa nih? Ya, ini penjumlahan ya. Cara matematika. Cara matematis. Oke, itu saya kira itu. Oke, ini bisa kita lewati yang matematisnya. Atau menggunakan ini marginal utility. Nah, ini kan pernah di ekonomi mikro kan marginal utility. Marginal utility itu apa? Tambahan ya, tambahan kepuasan karena menambah satu konsumsi kan. Jadi marginal utility B es krim dengan marginal utility B cookies misalnya itu sama dengan MRS-nya. Sama dengan MRS-nya. Berarti kan sama dengan perbandingan harganya. Perbandingan harganya. Kalau harganya sama ya berarti sama. Marginal utility-nya juga sama kan. Untuk B es krim dan B cookies. Ini untuk siapa ini? Ben ya. Ben. Jadi merubah untuk mengganti menjadi es krim misalnya, tambahan es krim per tambahan cookies. Ya. Itu namanya MRS, marginal rate of substitution. Masih ingat kan ya, MRS ya. MRS itu kalau dalam matematika namanya apa? Slope kalau nggak salah Pak, kemiringan. Apa Erik betul? Kemiringan bukan Pak, slope. Slope ya betul. Ya, kemiringan slope atau gradient itu sama. Ya, itu namanya MRS. Kalau istilah ilmu ekonomi kan marginal rate of substitution. Ya. Berapa yang dikorbankan untuk menambah satu. Nah, dalam bahasa matematika itu namanya gradient. Delta Y per delta X. Itu, ya. Jadi ini hanya simbol saja yang berbeda. Jadi konsepnya sama. Jadi konsepnya adalah berapa yang dikorbankan untuk menambah satu unit barang. Itu kan berarti berapa pengorbanannya. MRS berarti. Ya. Bisa dihitung dengan menggunakan elastisitas atau yang tadi Erik bilang
slope atau kemiringan atau gradien sama. Dalam matematika dalam sumbu X dan Y ya simbolnya delta Y per delta X. Ya. Kalau dalam trigonometri DY per DX, masih ingat nggak DY per DX namanya? Turunan ya Pak? Turunan, tuh, namanya turunan. Turunan itu bahasa aslinya apa? Itu turunan itu bahasa Indonesia. Derivatif ya Pak? Derivat boleh apa? Dalam konteks apa itu turunan? Namanya apa? Kalkulus bukan Pak? Ya di dalam kalkulus itu betul. Namanya apa? Ada satu lagi namanya diferensial. Anda ingat kan diferensial? Turunan pertama kan diferensial. Kan? Jadi X sama dengan 5X kuadrat plus 10X. Turunan pertamanya berapa? 10X. Iya lah. Pasti Anda pasti tahu itu. Nah itu gradien tuh. Nah yang banyak belum kita pahami itu adalah gradiennya. Sebesar delta Y per delta X-nya sebetulnya. Oke. Jadi simbol turunan itu adalah DY per DX, betul kan? Iya. Atau Anda sering menulisnya, Anda ganti menjadi X bar. X sama dengan 5X kuadrat tambah 10X, X bar sama dengan X tanda bar. X apostrof di atas tuh sama dengan, kalau Anda cari turunan pertamanya. Atau kalau guru matematika biasanya nggak suka X apostrof tapi pakai DY per DX. DY per DX itu artinya diferensial. Jadi kalau ya, nah kalau belajar sesuatu jadi harus tuntas. Saya dari IPS tapi pengen belajar matematika tuh macam mana sih gitu. Kalau Anda kan asli orang IPA. Saya selalu tes di kelas itu sekarang kita cek saja dari 30 siswa yang IPA berapa orang. Oke, kalau gitu yang IPS saja deh berapa. Yang selain IPA di sini ada berapa orang? Coba ngaku. Suaramu mana? Halo, cek. Ada yang dari non IPA di sini? Saya, Pak. Ya satu, cuma satu. Saya juga, Pak. Oh dua, berarti dua. Cuma dua. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Empat, cuma empat. 4 dari 30 atau 6 dari 30 itu dari IPS, dari IPS ya, dari non IPA. Jadi selebihnya Anda tuh sangat menguasai sebetulnya, ya. Ini kadung saya ditanya, Anda tes, jadi saya jelaskan sedikit tuh MU, marginal utility, kaitannya dengan MRS, kaitannya dengan P, ya, harga. Oke, itu saya kira itu secara matematis begitulah kira-kira ya. Oke, ini tentang MRS saya lewatkan. Yaitu P sama dengan MC. Apa nih P sama dengan MC? Harga sama dengan marginal cost. Coba Anda bayangkan sekarang. Harga kan Anda tahu harga barang kan. Marginal cost kan tadi tambahan cost. Mengapa muncul tambahan cost? Awalnya dari mana kok cost bisa bertambah? Karena peningkatan konsumsi mungkin Pak. Ya kalau marginal cost kan berarti dari sisi apa? Dari sisi produsen kan, dari sisi penjual kan. Betul tuh tadi jawabannya betul. Dari nambah konsumsi. Nambah konsumsi berarti bagi respon dari penjual apa kalau nambah konsumsi? Menambah dia produksi Pak. Menambah produksi, menambah output. Untuk menambah output apa yang harus ditambah?
Oh, materialnya, Pak. Materialnya yang kita ukur selalu adalah misalnya tenaga kerja. Jadi tambahan tenaga kerja misalnya, ya, labor atau tadi sumber daya atau material, boleh tuh. Jadi kita nggak terpaku dengan satu definisi. Jadi saya bisa tanggap kalau material, ya oke, itu betul. Ya, lebih spesifik lagi misalnya labor atau capital, ya, itu nambah cost. Ya. Jadi tambahan cost karena ada asalnya dari tambahan konsumsi betul, tapi tambahan konsumsi tadi menjadi tambahan produksi karena ada input yang bertambah. Inputnya misalnya material tadi labor, ya. Maka akan ada cost. Itu. Kalau input ada berapa jenis input? Ada berapa jenis input? Kan ada dua. Satu input apa? Labor. Kalau labor apa? Termasuk input apa? Kapital input apa? Anda pasti ingat sebetulnya, cuma lupa aja kan, namanya input tetap, fixed input. Lawannya apa? Variabel. Variabel input. Yang fix yang mana? Kapital kan? Kita anggap kapital masih fix dalam jangka pendek. Yang variabel yang mana? Yang skop boleh ditambah-tambah mana? Labor. Jadi labor itu ditambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 kan gitu. Kalau input variabel, cost-nya jadi apa namanya? Kalau yang dipakai adalah input variabel ditambah, berarti nambahnya namanya cost apa? Jadi lupa. Kalau nambah input, namanya input tetap. Yang ditambah input tetap ya. Namanya apa itu kalau input tetap? Cost-nya jadi apa? Fixed input yang berubah jadi cost namanya menjadi ada. Ini kan sama aja itu ya. Coba-coba di konsentrasi dulu. Fixed input kalau kita keluarkan juga jadi cost, berarti cost-nya namanya apa? Fixed cost ya, Pak. Fixed cost. Kalau dia variabel namanya jadi variable cost. Maka fixed cost ditambah variable cost sama dengan cost. Total cost. Kan sudah kita dapatkan itu. Kalau marginal cost apa? Tambahan cost karena menambah input. Inputnya bisa dalam jangka pendek hanya variable cost. Nah, marginal cost yang sama dengan harga. Anda bayangkan, tambahan biaya sama dengan harga nih. Kalau saya tanya lagi, kalau dalam kondisi ini labanya berapa? 0, Pak. 0, betul. Cara logika matematika ya 0 lah, Pak. Harganya sama dengan tambahan cost-nya. Berarti kalau 0 berarti kalau profitnya 0, labanya 0, total cost-nya 2 juta, maka omset penjualan berapa? 2 juta juga. 2 juta juga. Karena labanya 0. Nah, kalau kita tanya lagi, ada di pasar apa itu? Yang laba normal itu. Yang labanya 0 itu. Persaingan sempurna. Jadi dalam pasar yang bersaing, kompetitif, maka marginal cost sama dengan price-nya. Hanya ada di pasar yang bersaing. Kalau pasar yang tidak bersaing,
Apakah MC sama dengan P? Nggak mungkin. Pasti orang menaruh sebagai penjual P-nya di atas dari cost-nya. Kalau P lebih dari marginal cost-nya, artinya apa? Labanya pasti positif. Lebih dari 0. Berarti makin besar ya makin besar labanya. Oleh karena itu, dia akan hanya ada di pasar yang non-kompetitif. Nah, itulah kaitannya antara teori pasar dengan simbol MC dan price. Kira-kira gitu. Ya. Oke, nanti Anda bisa baca kembali buku mikroekonominya ya. Silakan ditelaah kembali. Oke, ini dengan cepat Anda akan mendapatkan kalau Anda baca bukunya. Oke, ini kita lanjut lagi sekarang ke ini hanya penjelasan tadi dari apa nih? Optimisasi ya. Nah, dari private goods ya. Dari private goods. Nah, sekarang public goods. Kita akan coba cepatkan saja. Public goods. Dua orangnya sama, dua orang yang sama lah contohnya. Ya, Ben sama tadi Jerry. Tapi barangnya tadi bukan es krim lagi, tapi sekarang menjadi apa sih ini? Misilnya apa nih? Ya, misil lah ya. Atau semacam kembang api atau semacam apa? Ya buat perang lah gitu, ya, senjata gitu. Ya. Sejenis itulah ya. Nah, kalau soal barang publik, maka bukan price yang menjadi patokan, tapi kuantitinya, jumlahnya. Nah, jadi kuantitinya. Nah, jadi kuantiti itu misalnya satu, misalnya. Kalau satu misil, Ben hanya bersedia kalaupun dia diminta bayaran ya. Misalnya pemerintah daerah setempat bilang untuk pengadaan ini maka kami akan menarik iuran ya dari masyarakat. Kan pemerintah boleh ya membuat peraturan. Maka si Ben karena tergantung pendapatannya cuma bilang kalau satu misil saya beraninya 2, sanggupnya 2. Tapi kalau si si Jerry lain. Jerry berapa? Jerry bersedia bayar 4 untuk pengadaan barang publik yang namanya misil. Oke ya. Nah, sekarang kita dapatkan sekarang penjumlahannya secara vertikal kan? Erik, betul nggak? Iya Pak, harganya yang Iya, dijual. Iya, karena dia lihatnya di kuantiti ya. Kalau yang private tadi kan lihatnya di price, ya, sehingga menjadi horizontal. Nah, sekarang jadi vertikal. Jadi penjumlahannya 2 dan 4 jadi 6. Gitu. Itu kira-kira sehingga menjadi kurva ya sosial marginal benefit. Sehingga menjadi demand-nya. Ya, demand dari penjumlahan Ben dan Jerry. Ini sosial marginal cost dengan marginal benefit-nya, demand dan supply lah kira-kira gitu. Sehingga kita mengatakan sekarang simpulannya kalau gitu penjumlahan untuk demand-nya private goods berarti menjumlahkan secara apa tadi? Horizontal. Karena dia patokannya harga. Tapi kalau untuk public goods penjumlahan demand-nya bukan horizontal tapi vertikal. Karena dia lebih kalau dalam public goods masyarakat lebih mementingkan jumlah dari barang publik. Nah, itu kira-kira untuk bagian yang kedua. Bagian kedua ya, tentang demand, public goods, dan private goods.
Sampai di sini ada komen, silakan sebelum kita lanjut lagi sedikit lagi. Oke, kalau belum ada komen, saya ingin terjemahkan nih kasus ini dalam kehidupan nyata supaya kita bisa lebih memahaminya gitu. Kalau secara teori begini cara penjelasannya, tapi yang kita inginkan kan adalah praktek nyata ya, supaya kita bisa sadar oh iya ya seperti itu. Baik ya, jadi saya akan mulai misalnya gini. Dengarkan dengan seksama ya, cuma 3 menit saja. Barangkali ini malah jadi lebih jelas, mudah-mudahan. Apabila ya, Anda semua 30 orang ini berada dalam satu perumahan klaster yang sama. Ya. Katakanlah penghuninya jumlahnya ada 150, tapi 30 siswa ini berada dalam klaster yang sama ya, di antara 150 orang. Tentu saja rumahnya berbeda-beda. Saya ambil contoh ekstrim saja, ada rumahnya yang di pojok itu di ujung dan pojok. Tapi ada juga rumah yang berada di depan. Oke, sudah dapat gambaran? Udah ya. Sekarang di kompleks perumahan itu terjadi pencurian. Oke ya, pencurian. Lalu terpikir berembuk. Ternyata putusannya salah satu yang dibahas adalah kita perlu menambah personil satuan pengaman 2 orang lagi. Kalau nambah 2 orang lagi berarti kan biaya. Pertanyaan saya, preferensi pilihan orang untuk mengungkapkan kebutuhan barang publik berupa tambahan security tadi yang harus dibayar seluruh warga ya, itu kira-kira lebih eksplisit disampaikan oleh orang yang rumahnya di depan atau di belakang yang pojok? Ada yang bisa kasih komen? Mungkin yang belakang pojok, Pak. Yang belakang pojok. Oke. Ya. Betul ya. Jadi yang belakang pojok pasti punya kepentingan supaya kalau bisa ditambah nih keamanan. Karena apa? Karena rumahnya jarang dilalui orang. Sedangkan rumah yang di depan itu pasti dilewati orang. Setiap menit orang lewat situ dengan berbagai keperluannya, sehingga kesannya ramai dan selalu dipantau oleh security, karena security ada di depan gerbang kan, posnya itu. Nah, orang-orang yang berada di depan itu dia tidak menginginkan mengungkapkan, dia tidak mau mengungkapkan secara eksplisit kebutuhan satuan pengaman. Tapi justru yang lebih utama adalah mereka yang punya rumah di pojok yang jarang dilalui, kan gitu logikanya gitu. Sehingga yang ngotot untuk menambah itu pasti yang rumah di pojok-pojok, bukan rumahnya yang kelihatan atau di pinggir jalan, enggak. Dia nggak bersuara, mereka nggak bersuara gitu. Itu kan keperluannya Anda kan gitu, seolah-olah gitu. Karena ini menyangkut biaya. Nah, akhirnya katakanlah deadlock. Nah, mereka yang rumahnya di pojok itu dia pasti berkumpul. Ya, katakanlah mereka yang merasa butuh untuk jasa keamanan tambahan, pasti mereka berkumpul bersama. Bahkan mereka akhirnya menawarkan solusi kan, kira-kira oke, untuk 2 tambahan ini kami bersedia menambah lebih besar deh daripada yang lain.
Kalau yang lain itu misalnya harus nambah 30.000 sebulan, kami bersedia dia bayar 50.000 sebulan. Kira-kira. Ada sekitar misalnya 20 orang. 20 orang. Nah, itu menunjukkan apa itu? Itu menunjukkan bahwa gambar ini, lihat gambar ini kembali. Ya. Saya kembalikan ke gambar ini. Nah ini. Untuk satu tambahan security, Ben dan Jerry bersedia bayarnya sama atau beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Dalam kasus tadi si Ben rumahnya kira-kira di mana? Di depan. Di depan, Pak. Ben pasti rumahnya ada di depan, jadi nggak merasa butuh. Ya, dengan Jerry ya dia bersedia bayar tambahan 2 kali lipat daripada Ben. Nah ini menunjukkan bahwa gambar ini ya menunjukkan fakta yang ada, ya, contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu kalau kita ingin terjemahkan gambar ini untuk bisa kita pahami secara cepat. Jadi willingness to pay ya, antara Jerry dan Ben berbeda. Itu sebagai satu contoh. Oke, sampai di sini ada komen, pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti kita masuk ke yang berikutnya ya. Tadi tema kita tentang penyediaan barang publik oleh private ya. Oleh private itu kita artikan non government gitu. Ya. Bisa lembaga, bisa perorangan. Oke, ini tadi. Nah, ini horizontal dan apa tadi? Vertikal ya. Horizontali dan vertikal. Sama juga ya, ini ada secara matematisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya. Jadi private provision of public goods. Jadi penyediaan barang publik tapi non government, bukan oleh pemerintah. Ya. Nah, yang selalu muncul di sini adalah soal free rider. Anda bayangkan, kalau saya misalnya tanya ya sekarang, kita cek, mengapa free rider-nya muncul? Apa penyebab dari munculnya free rider di dalam penyediaan barang publik? Izin, Pak. Ya boleh, silakan. Karena ada orang yang mau manfaatnya tapi nggak mau bayar. Iya, jadi definisi free rider kan ada orang yang mau mendapatkan manfaatnya saja tanpa mau bayar. Karena menganggap kalaupun saya nggak bayar, sampah tetap diangkut. Walaupun saya nggak bayar, kan tadi udah dibayar lebih besar sama si 20 orang. Kira-kira gitu. Saya sih nggak butuh-butuh banget sih. Gitu. Kira-kira itu ya. Betul itu, saya katakan itu betul ya. Oke. Yang lain? Coba kita pikirkan lagi. Sebenarnya sumber utama dari free rider problemnya apa sih gitu? Kenapa sih kok muncul dalam public goods? Oke, ada yang mau komen silakan. Prio, gimana Prio? Prio Laksono. Gimana yuk?
Rani. Menurutmu apa sih penyebabnya sebenarnya? Kenapa sih muncul gitu free rider? Mungkin karena tadi Pak, sifat barang publik itu kan tidak adanya persaingan sama tidak non-excludable. Jadi kayak barangnya itu dimiliki oleh semua orang, Pak. Iya, betul. Ya, karena nggak bisa dikecualikan ya. Karena memang sifat barang publik itu nggak bisa dikecualikan sebetulnya. Ya. Nah, dalam contoh tadi, secara ekstrim tadi kan kita contohkan jalan raya misalnya, keamanan nggak bisa dikecualikan. Nah, dalam praktek sehari-hari itu kita nggak mendapatkan yang sempurna dari public goods ya, tidak yang pure gitu. Tapi kita yakin sebetulnya ini sih masuk barang publik sih gitu, karena dia bukannya private goods. Dia beda dengan konsumsi laptop misalnya atau buku gitu, atau handphone. Nah, jadi kadang-kadang di dalam prakteknya justru yang banyak itu adalah yang bukan pure, tapi yang wasi tadi. Jadi itu yang lebih banyak begitu. Jadi free rider itu sebetulnya muncul betul seperti yang dua teman tadi kita sebutkan tadi. Tambahannya adalah karena memang untuk public goods ini ya, preferensi orang itu tidak secara lugas disebutkan, atau orang itu nggak mau mengungkapkan secara lugas kebutuhannya akan barang publik. Itu yang selalu muncul dalam psikologis masyarakat. Karena selalu penyediaan barang publik biasanya selalu mengikut sertakan peran serta masyarakat. Jadi orang biasanya bersifat free rider. Jadi kalau kita mengatakan ini ada free rider ya, iya ada. Bisa nggak kita nolkan free rider? Ya kalau ngomong bisa. Tapi tentu sulit. Artinya memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Bahkan hampir bisa dipastikan kalau jumlah orangnya itu sangat banyak itu bisa jutaan, ribuan. Ya. Bisa dipastikan free rider akan dapat. Misalnya bayar pajak itu kan misalnya wajib, tapi muncul nggak free rider? Iya, kalau jumlah orangnya udah jutaan, maka akan muncul free rider. Jadi mendengar kata free rider, para pengambil putusan kebijakan publik ya, itu tidak anti gitu. Dalam pengertian ya memang selalu ada sih free rider. Ya, jadi persoalan kita adalah bagaimana mengurangi free rider problem ini. Jadi free rider problem ini mau kita kecilkan. Nah ini tentu persoalannya tentang bagaimana mengelola cara pengelolaan, manajemen atau tata kelola pemerintahan. Kalau tata kelola pemerintahan itu good, yang kita sebut dengan good governance dan good government, ya pasti peran serta masyarakat akan tinggi. Atau clean government pasti akan tinggi. Yang teori mengatakan begitu. Tapi sebaliknya kalau tingkat good governance-nya rendah, ya partisipasi masyarakat akan rendah. Jadi kalau ditanya free rider problem bisa dikurangi, sangat mungkin. Tapi gimana cara? Salah satu caranya adalah dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau misalnya kita tanya sekarang, tata kelola pemerintahan negara berkembang dengan negara Eropa misalnya, ya, lebih baik mana? Widya, lebih baik mana? Tata kelola pemerintahan itu negara berkembang dengan negara Eropa yang rata-rata negara maju itu lebih bagus yang mana? Yang negara Eropa, Pak. Negara Eropa. Jadi kalau saya tanya tingkat kepatuhan membayar pajak
di Eropa dengan negara berkembang lebih patuh yang mana? Lebih patuh yang di Eropa, Pak. Di Eropa. Pertanyaannya kenapa mereka relatif lebih patuh? Karena tingkat kesadarannya sudah lebih tinggi, Pak. Ya, kenapa tingkat kesadaran di negara Eropa lebih tinggi? Pendidikannya juga lebih maju, Pak. Ya tadi kan salah satunya tata kelola pemerintahan. Oh, iya. Kan tadi kita ambil premis bahwa karena tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat. Gitu. Ya, kalau saya tanya misalnya, kenapa ada negara maju dan negara miskin? Perbedaan di tata kelolanya, Pak. Ya, tata kelola. Salah satunya adalah mengenai tata kelolanya. Ya, kalau tanya, apa sebab negara itu miskin? Atau kenapa orang itu miskin? Coba. Ini kan pertanyaannya nggak bisa baca buku. Ini kita nggak perlu baca referensi, tapi kita pikirkan saja. Kenapa sih orang itu miskin? Nah, coba. Rio, nggak usah baca buku teks ini. Menurutmu orang miskin itu kenapa? Sebabnya? Karena nggak punya duit sama nggak mau usaha, Pak. Iya kan? Nggak punya duit itu kan orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak mau bekerja keras, Pak. Oh, dia kerja kok, dia kerja tapi tetap miskin. Jadi bukan pengangguran, bukan unemployment, bukan. Dia Bisa kerja, juga tapi, lapangan pekerjaannya kurang, Pak. Mungkin Dia dia mau bekerja tapi susah buat dapat pekerjaannya, Pak. Dia bukan unemployment. Dia bekerja. Coba dengerin dulu. Dia bekerja tapi dia miskin. Pertanyaannya Berarti kenapa? pendapatannya yang kurang, Pak, dari Oke, betul. Itu baru betul. Ya, baru masuk akal. Ya, Pak, orang miskin itu kenapa? Karena pendapatannya rendah. Nah, berikutnya kenapa pendapatannya rendah? Dewa. Kenapa pendapatannya rendah? Orang kok penghasilannya rendah, kenapa? Sebabnya. Karena pendapatannya lebih banyak, Pak. Budi, kenapa Budi? Karena pendapatan itu dilihat dari kompetensi, Pak. Bisa jadi tingkat pendidikannya rendah, Pak. Oke, betul. Itu baru. Oke lah, itu baru. Jadi karena pendidikannya rendah. Karena produktivitas rendah karena pendidikan rendah. Tanya kenapa pendidikannya rendah? Apa sebab kok dia pendidikannya rendah? Yang bisa masuk fakultas kedokteran siapa itu? Orang miskin ya? Karena apa, Pak? Nggak punya uang buat bayar pendidikan. Karena nggak punya uang, karena miskin. Jadi makanya orang miskin akan menghasilkan kemiskinan. Jadi dia berputar aja. Kalau tidak ada jalan keluarnya, maka orang miskin bertambah miskin. Karena orang miskin menciptakan orang miskin. Itu kalau dari teori tadi ya. Ini namanya vicious circle, jadi lingkaran kemiskinan. Nah, dalam konteks keuangan publik nanti kita akan bicarakan bagaimana caranya itu untuk memecahkan lingkaran itu. Saya tadi hanya ingin menggugah mahasiswa supaya belajar keuangan publik ini disadarkan dengan keadaan kondisi nyata.
kita kan berasal dari teori. Di dalam Gruber itu semuanya teori. Tapi jangan lupa kita akan sandingkan terus teori itu dengan praktek yang ada. Jadi saya selalu kasih contoh-contoh yang real yang ada di kehidupan masyarakat kita. Ya. Oke, kita break dulu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan jam 12. Berapa? Budi, 12.20 ya? Oke, 12.20. Oke ya, nanti kita sambung lagi jam 12.20. Oke, di bagian yang ketiga ya, tentang penyediaan barang publik oleh non-government. Yang pertama tadi sudah free rider ya. Yang kedua adalah altruistik atau altruisme. Nah ini altruistik ini terkait dengan itu ya, dengan seseorang itu ya, yang melakukan sesuatu gitu untuk kepentingan banyak orang. Jadi bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu namanya altruistik. Para relawan gitu misalnya, relawan banjir, relawan bencana. Nah itu masuk mungkin kategori altruistik. Ya. Jadi mereka membantu orang lain gitu untuk kepentingan orang banyak. Ya. Bahkan tanpa memikirkan dirinya gitu. Jadi kalau ada bencana misalnya, yang kita masih ingat tuh bencana tsunami ya, Aceh misalnya. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? 2004, Pak. 2004, Pak. 2004 ya. Iya, 2004. Itu ribuan orang kali ya yang meninggal ya. Dan itu banyak relawan yang membantu selama berminggu-minggu ya, bahkan hitungan bulan. Mereka bekerja tanpa ada yang bayar, ya, tanpa ada liputan bahkan, karena memang tidak bisa diliput kan. Dalam kondisi bencana seluruh komunikasi dan telekomunikasi kan tidak bisa diakses ya. Ya. Tapi banyak ya, banyak relawan yang bersedia bahkan meninggalkan rumahnya gitu, meninggalkan keluarganya tanpa ada bayaran. Nah itu masuk ke dalam kelompok altruistik. Seharusnya kan itu menjadi bagian dari tugas kewajiban pemerintah ya, tapi mereka dengan sukarela, tanpa liputan, tanpa bayaran, tanpa ada sponsornya gitu, kira-kira gitu ya. Mereka datang sendiri gitu, ya bersama-sama mereka. Nah itu namanya kelompok altruistik atau altruisme. Jadi altruistik atau altruisme itu ada gitu. Tentu jumlahnya tidak banyak ya. Mungkin 100 orang satu gitu yang altruisme. Ya. Jadi sangat sedikit jumlahnya. Nah ini termasuk dalam kategori penyediaan barang publik yang dilakukan oleh private atau non-government. Ya, itu namanya altruisme. Ya. Satu lagi ada, ini kita teruskan saja biar cepat ya. Satu lagi, ini contoh-contohnya ada ya tentang altruisme ya. Satu lagi warm apa nih? Warm glow. Warm glow. Nah ini warm glow ini hampir sama lah dengan altruisme. Tapi kalau kita lihat misalnya ada kan orang yang membantu tapi memang diliput ya, ada nggak? Karena ini pernah lihat nggak? Orang yang membantu orang lain tapi dia memang diliput, ada kan ya? Ada Pak, YouTuber Pak. Iya itu misalnya ya.
Nah, itu masuk kategori warm glow karena mereka ya barangkali mendapatkan penghargaan, ya, barangkali mendapatkan perhatian, barangkali mendapatkan apalagi apresiasi dari orang-orang atau dari lembaga atau dari pemerintah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya masuk warm glow. Tapi kategorinya pun masuk ke dalam non-private. Jadi kalau kita mau kelompokkan ya orang bagus ini, warm glow ini sangat positif. Ya. Karena mereka berbuat sesuatu juga untuk orang banyak. Bukan untuk kepentingan dirinya, tapi ada perbedaan dengan altruisme tadi. Kalau altruisme betul-betul tidak ada liputan, tidak ada perhatian gitu. Memang tujuannya beda dengan sedikit berbeda lah ya dengan warm glow. Bukan berarti warm glow tidak positif ya, tetap dia bagus positif. Nah itu yang ketiga. Jadi tadi peran serta private non government tadi ada berapa hal yang kita bahas tadi? Siapa nih? Elias Prio mana? Cek. Masih monitor? Iya, Pak. Ya, tadi ada Pak, baru ada berapa hal tadi yang kita bicarakan di sekitar apa temanya tentang keterlibatan private ya atau non government dalam penyediaan barang publik tadi. Ada berapa sub bagian yang kita bicarakan? ada 3, Pak. Ada 3 ya. Satu apa tadi? Yang free rider ya. Ya, free rider, terus warm glow. Terus satunya yang apa tuh Pak tadi, Pak? Altruisme ya. Ya itu Pak, altruistik itu Pak. Ya altruistik ya atau altruisme. Jadi tiga sub bagian tadi yang kita bicarakan itu masuk dalam kategori keterlibatan non government terhadap penyediaan barang publik. Dan itu semua ada kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah itu dia. Dan yang terakhir ini kita agak cepat, paling berapa menit lagi ya? 5 menit lagi paling. Yang terakhir adalah tentang keterlibatan pemerintah. Nah ini sudah menjadi apa ya? Domainnya pemerintah ya. Jadi penyediaan barang publik ya oleh government. Nah kalau kita lihat di sini ya memang ini menjadi domainnya tugas pemerintah sebetulnya untuk mengatasi persoalan dari penyediaan barang publik. Nah yang ingin kita lihat adalah tentang crowding out. Nah jadi crowding out itu tadi sudah saya katakan crowding out itu dalam konteks ini ya. Jadi crowding out dalam konteks kita tentang penyediaan barang publik itu adalah peranan pemerintah dalam penyediaan barang publik yang mengakibatkan peran dari non government atau private itu menjadi semakin kecil sekarang. Ya itu namanya crowding out. Dalam praktek misalnya dalam praktek public finance misalnya ya prakteknya contohnya adalah kalau pemerintah misalnya menjalankan kebijakan pajak yang kebijakan fiskal yang ekspansif ya, itu mengakibatkan suku bunga di dalam negeri itu meningkat, itu efeknya. Nah, akibatnya adalah pemerintah menyerap banyak jumlah uang beredar. Padahal
ada sektor lain yang membutuhkan jumlah uang beredar, yaitu sektor swasta. Sehingga keterlibatan pemerintah dalam kebijakan fiskal yang ekspansif mengakibatkan pihak swasta mengalami kekurangan dana di dalam rangka ekspansif perusahaannya. Karena sudah diambil sebagian besar oleh pemerintah. Sehingga tingkat suku bunganya kan meningkat. Biasanya gitu meningkat. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai crowding out. Jadi istilah crowding out itu mengarah kepada berkurangnya peran swasta karena pemerintah terlibat aktif. Kira-kira itu kalau kita mau terjemah bebaskan. Nah, coba kita renungi kenapa tingkat suku bunga naik ya, karena kebijakan pemerintah yang ekspansif tadi, fiskal ekspansif. Misalnya government expand-nya dinaikkan. Government expand itu berarti kan pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah meningkat, ditingkatkan. Karena sifatnya kan ekspansif. Sekarang kalau kita renungi, apa akibat atau konsekuensinya kalau government expand meningkat? Apa konsekuensinya kira-kira? Konsekuensi logis di APBN apa? Berarti kan pemerintah harus cari dana kan? Kalau meningkatkan pajak, kurang cocok. Jadi pemerintah butuh dana dengan cara meningkatkan pajak, tidak cocok karena temanya ekspansif fiskal kan. Ekspansif fiskal itu government expand ditambah atau pajak dikurangi, itu namanya ekspansif fiskal. Jadi alternatif pemerintah untuk mencari uang itu nggak mungkin lewat pajak sekarang, karena alternatif itu tidak terjadi karena temanya adalah ekspansi fiskal kan. Maka pemerintah harus cari jalan lain, yaitu menerbitkan surat utang. Misalnya dalam bentuk surat utang negara, obligasi dan sejenisnya. Nah, Anda bayangkan supaya pemerintah bisa tarik dana dari masyarakat, caranya gimana? Ya, Pajak, Pak. Caranya gimana? Meningkatkan suku bunga dari Sun tadi, Pak. Iya, harus dikasih imbalan yang tinggi, suku bunganya harus dinaikkan. Di atas dari misalnya suku bunga deposito. Kalau suku bunga deposito di bank itu katakan 6% setahun, maka dia harus lebih dari 6% supaya orang tertarik membeli surat utang negara. Karena orang tertarik karena ada insentif kan. Kalau dinaikkan jadi 9% misalnya, ya orang akan menarik uang yang ada di bank. Bank itu bisa bank BUMN, bisa bank swasta. Kita katakanlah bank swasta, berarti yang dari bank swasta orang akan tarik uangnya. Kemudian dia taruh sekarang di instrumen surat utang negara. Karena bunganya relatif lebih tinggi, ya, lebih insentif. Akibatnya gimana? Perusahaan sekarang mengalami kekurangan. Fleksibilitasnya akan terganggu atau ruang gerak swasta terganggu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai crowding out. Ya. Jadi crowding out itu hanya suatu istilah ya, untuk menggambarkan keadaan tertentu. Baik, itu saya kira apa yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita nggak sampai jam 1 lah, ya. Ini saya kira udah banyak dan sudah sesuai dengan RPS yang ada. Di mana detailnya ini tentu menjadi tambahan dari mahasiswa sendiri, ya, untuk menambah membaca referensi, kira-kira gitu, ya. Sebelum ditutup, saya minta nanti tugas yang kemarin sudah dikumpulkan tuh yang
pajak barang mewah, masih ingat kan? Kan ada tuh. Saya pernah kasih tugas waktu itu kan buat satu kelas ya. Dewa, ingat ya? Yang resum ya Pak? Bukan yang pajak barang mewah terhadap yang pertemuan keberapa sih itu? Oh iya Pak, ingat. Iya. Kapal pesiar itu ya, Pak. Iya, kapal pesiar, sorry, ya betul. Iya Pak, kapal pesiar Pak. Itu tolong diperbaiki kembali ya dengan membaca referensi. Saya sarankan Anda membaca supaya mudah saja, saya minta aja Anda baca buku Gregory Mankiw. Tema kalau nggak salah di ekonomi makro, ingat saya, coba Anda cari aja nanti. Temanya tentang pajak ya. Nanti Anda kata kuncinya aja kita cari, ketemu barangkali. Ya. Nah, Anda baca dulu itu supaya Anda bisa mendapatkan satu pandangan lah, ya, wawasan berpikir yang sudah disandingkan dengan pendapat ahli ya, di dalam buku referensi Gregory Mankiw. Kalau kemarin kan saya minta Anda kira-kira untuk menjabarkan sendiri ya. Bukannya jawabannya salah, tapi itu betul sih. Cuma sekarang yang saya minta adalah perbaiki untuk dengan sumber referensi dari yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan Anda buatnya yang agak rapi sedikit lah gitu. Ya. Diketik gitu. Nggak perlu satu orang kan, ini hanya perwakilan aja. Anda berembuk saja. Kemudian Anda rumuskan, Anda pastikan ini akan kita buat. Bikinlah yang rapi supaya nanti akan ada nilai yang juga lebih tinggi ya, sebagai portofolio nilai-nilai selain UTS dan UAS. Gitu ya, Dewa ya. Izin bertanya Pak. Iya boleh, silakan. Untuk pengumpulannya nanti gimana Pak? Tadi itu Pak. Pengumpulannya biasa dikirim aja ke email ya, bisa kan ya? Bisa Pak. Untuk alamat email nanti bisa. Ya. Atau kemarin ngirimnya kemana? Drive ya? Iya Pak, kemarin di Google Drive. Ya, atau di Google Drive aja nggak apa-apa kan? Oke, saya kira itu ya. Yang penting dibuat aja dulu. Gitu. Kalau Anda mau kirim ke WA juga boleh. Yang mana yang mudah saja Dewa. Ya. Yang lebih mudah untuk mengirimnya seperti apa. Oke, saya kira itu ya. Kita bisa akhiri. Tapi saya mau kembali dulu ke ini sebentar supaya nggak lupa. Ke portalnya. Sorry, saya lupa. Belum saya presensi ya. Saya presensi dulu.